Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom buat jemaat Tuhan yang ada di rumah saat ini. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera sukacita Allah ada di dalam hati setiap saudara-saudara sekalian. Walaupun dengan kondisi yang tidak memungkinkan, mungkin saat ini jemaat Tuhan ada di rumah. Kita percaya di dalam hadirat Tuhan kita dipertemukan, amin. Kita dipersatukan di dalam kasih Tuhan. Kita akan mulai ibadah memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Kita percaya kita senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, kita akan bersatu hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh luar biasa apa yang Tuhan jadikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada semua karena kemurahan Tuhan di tengah situasi kondisi yang mungkin tidak memungkinkan kami Tuhan. Tapi itu tidak menghalangi untuk kami datang kepada Tuhan. Kami tidak menghalangi kami untuk datang di hadirat Tuhan. Kami bersama seluruh jemaat Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau meninggikan Tuhan, memperingati kematian Tuhan di kayu salib yang memberikan hidup bagi kami, yang memberikan kemenangan bagi kami. Kami percaya Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan yang besar dalam hidup kami, karena Tuhan mengasihi kami. Kami juga ingin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, sertai ibadah kami, berkati ibadah kami Tuhan. Biarlah semuanya ada dalam penyertaan Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba untuk mengganggu ibadah kami Tuhan, kami bersatu hati, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Kami percaya hanya ada hadirat Tuhan, hanya ada Roh Kudus yang ada di dalam hati kami. Kami bebas leluasa untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau angkat pujian kita, saudara. Kita mau bersuka cita. Kita angkat pujian kita. Bangkit serukan nama Yesus. Mari kita bangkit. Kita serukan nama Tuhan. Sebab Dia hidup. Dia Allah yang berkuasa. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh kesaksian kita,
domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kita beri sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Puji Tuhan. Haleluya. Kita percaya oleh darah anak domba kita hidup. Amin. Puji Tuhan. Segala kutuk, segala kuasa dosa sudah dihapuskan di kayu salib oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita saat ini untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Oh, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Engkau Tuhan, haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, amin. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Oh, karena salib-Mu,
kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Pakai hamba-Mu sesuai dan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu kami dikuatkan, kami diteguhkan. Kami percaya Tuhan firman-Mu yang menjadikan kami kuat di dalam Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami menjadi umat-umat-Mu yang berjalan di dalam kebenaran Tuhan, yang hidup seturut dengan kebenaran Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk dengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Selamat hari Jumat Agung. Pada hari ini kita boleh memperingati kembali akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas Bukit Golgota untuk menebus dosa kita. Untuk itu kita akan sama-sama membuka di dalam kitab Keluaran 12. Kita akan membaca ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Kalau sudah mendapatkan, kita akan membaca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu, jadi tidak akan ada tulah memusnahkan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ayat 14. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa ada tanda darah di rumah-rumah, di jenang rumah, dan Tuhan memerintahkan ya bangsa Israel yang akan menerima tulah yang terakhir dengan kematian anak sulung, maka mereka harus menyembelih anak domba ya. Dilaburkan di kedua jenang pintu dan di ambang pintu ya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah Tuhan tidak tahu kalau membedakan orang Israel dari orang Mesir ya, sehingga harus dikasih tanda ya. Saudara, bukan itu, tetapi Tuhan mau mengajarkan kepada bangsa Israel betapa pentingnya ketaatan ya. Betapa pentingnya orang Israel, umat Tuhan, manusia untuk taat ya. Dan
dengan penebusan darah, ya. Ada dua hal Tuhan ingin menyampaikan, ya, yaitu supaya kita taat. Kalau kita tidak taat, ya kita tidak bikin darah itu di pintu, ya. Dan kita tidak mendapatkan perlindungan, tetapi Tuhan memerintahkan supaya kita taat dan dilindungi oleh Tuhan, ya. Kalau kita taat, Tuhan melindungi, ya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, itulah perjalanan orang Israel, ya, yang akan keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan, ya. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27, dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah, ya. Puji Tuhan, ini harus dilakukan, ya. Tadi dituliskan di dalam ayat yang ke-14, kemudian di dalam ayat yang ke-24 lagi, ya, diulang lagi, ya. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 13 dan ayat 23, ya. Saudara, Tuhan menghendaki, ya, kita tinggal di dalam rumah, ya. Pada waktu itu juga sudah mirip seperti sekarang, tinggal di dalam rumah karena ada sesuatu yang akan terjadi di luar sana, ya. Dan bangsa Israel juga terus setiap tahun memperingatinya, ya. Kepala rumah tangga menyampaikan, ya, tentang sejarah keluarnya bangsa Israel dari Mesir, dan itu harus disampaikan setiap tahun, ya, kita mengadakan Paskah, apalagi yaitu membuang atau mengeluarkan ragi dari dalam rumah, ya. Kita tahu ragi itu, ya, kalau tidak beragi itu tidak, Tuhan mau tidak ada ragi di rumah, ya. Baik itu ada kesalahan, ada dosa, Tuhan mau menguduskan kehidupan kita. Demikian juga untuk tinggal diam, ya, tinggal diam, ya. Apakah mereka itu akan tinggal diam di dalam rumah, ya? Dan mereka akan percaya, oh, sudah ada darah anak domba, akan ada keselamatan, ada perlindungan, ya. Bapak Ibu saudara sekalian, ataukah mereka akan khawatir, ya? Mereka berpikir apa yang terjadi di luar, ya. Tapi Tuhan mau kita ada di dalam rumah, kita makan bersama anak-anak kita, ya. Dan untuk apa? Yaitu untuk mengadakan perjalanan selanjutnya. Masih ada perjalanan, ya. Ada janji Tuhan untuk keluar dari perbudakan Firaun di Mesir, ya. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian harus punya kekuatan, ya. Harus ada kekuatan Allah. Kita seperti bangsa Israel pada waktu itu, mereka berkumpul, mereka makan bersama keluarga, ya. Mereka menceritakan tentang kisah sejarah daripada keluarnya bangsa Israel dari Mesir, ya. Dan itu terus dilakukan setiap hari, setiap tahun, ya, sampai pada saat ini, ya.
Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga di dalam perjanjian baru, yaitu di dalam Tuhan Yesus ketika masih umur 12 tahun di rumah Bait Allah, ya, 12 tahun sedang mengadakan Paskah untuk selanjutnya, dan yang terakhir Tuhan Yesus perjamuan kudus bersama murid-muridnya, ya. Yang terakhir kali yaitu ketika dia akan mati di atas kayu salib, ya, disalibkan bagi kita, ya. Kematian daripada Tuhan Yesus tidak lain yaitu untuk menebus kita, menebus dosa kita, ya. Kalau orang Israel mungkin hanya dibebaskan dari malaikat maut, ya, tetapi kita lebih dari itu karena anak domba yang sempurna yaitu Tuhan Yesus sendiri menjadi anak domba itu yang menjamin keselamatan kita lepas dari maut atau kehidupan yang kehidupan kekal di dalam neraka, di dalam penghukuman, ya, tapi kita mendapatkan kehidupan di dalam Tuhan Yesus, ya. Dan Kristus dan darah Kristus itulah yang bisa memberikan perbedaan, ya, di dalam orang yang di dalam, ya, dan apa yang terjadi di luar, yaitu kematian, ya. Tapi kita yang ada di dalam sedang mempersiapkan diri untuk menjadi kuat, ya, dengan sukacita, ya, bersama keluarga, makan bersama. Kalau kita melihat makan itu adalah persatu persekutuan, ya. Kalau kita makan, ya, seperti di dalam kitab Wahyu 3:20, ya, Tuhan Yesus bilang, aku akan makan bersama kamu dan kamu akan bersama aku, ya. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan Yesus, persekutuan kita dengan firman Tuhan itu adalah makanan kita, ya, memberikan kita pertumbuhan dan membawa kepada kekuatan, ya, kita makin kuat, ya, kalau makan kita kuat, ya. Puji Tuhan. Renungan yang singkat pada hari ini, kiranya Allah Roh Kudus menerangkan lebih lanjut di dalam kehidupan kita, karena itu dilakukan juga di orang Yahudi di sana setiap tahun sampai pada saat ini, dan mereka juga memperingati berkumpul bersama di dalam rumah, membuang ragi selama 7 hari, berarti hilang semua, kita tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. 7 hari berarti sempurna, ya. Tuhan mau juga kalau kita sedang dirumahkan, ya, kita dilatih untuk hidup bersih, ya, untuk terbiasa mau hidup bersih, ya. Cuci tangan terus, ya, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Tadi siang Wati datang juga cuci tangan, ya, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi saya ikuti, ya, ikuti perintah dari pemerintah, ya. Kita tidak usah salam-salaman dulu, ya, saudara sekalian, kita ikuti saja, ya. Demikian juga kita taat kepada Tuhan, dan Tuhan melindungi sampai perjalanan kita ke rumah yang kehidupan yang kekal. Puji Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan menerangkan lebih lanjut dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati setiap kami yang sudah mendengar, Tuhan, dan saat ini kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan, kuduskan roti dan anggur ini
Tuhan sebentar akan mengalir dalam tubuh kami, supaya bermanfaat bagi tubuh kami. Pengampunan-Mu menguduskan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan mendengar dalam kita ambil roti, kita angkat roti di tangan kanan di atas kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Haleluya, kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat penderitaan, buat pengorbanan Tuhan di atas Bukit Golgota untuk menebus dosa kami. Tuhan sudah melakukan semua bagi kami. Tuhan, terima kasih Bapa di dalam surga. Kita angkat cawan di tangan kanan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tubuh dan darah-Mu sudah mengalir dalam kehidupan kami. Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dalam peperangan iman diberikan kemenangan. Dalam setiap pergumulan Tuhan, Engkaulah kuat kami. Tuhan, taruh meteraikan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami juga akan berpisah, pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan menyertai dalam perjalanan, boleh tiba dengan tidak kurang satu apa. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita pulang dan membawa berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, kasih sayang, damai sejahtera Tuhan Yesus, dan sukacita, kekuatan dan penghiburan dalam persekutuan Roh Kudus-Nya, yaitu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, tetap menyertai kita saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Semua kita yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Dan memberkati.